Bab 396, Interogasi. Namamu Sang, kan? Kata seorang penyihir sejati yang lebih tua dengan jubah abu-abu sambil menatap Sang. Saat ini, Sang berada di ruangan tertutup bersama penyihir sejati berjubah abu-abu. Benar, kata Sang sambil tersenyum lebar. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan nama asliku. Rasanya aneh mendengarnya dari mulut orang lain. Yang cukup mengejutkan, kaki Sang berada di atas meja. Biasanya, Sang tidak akan pernah bersikap seperti ini. Dia adalah orang serius yang ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Namun kali ini, Sang bertindak berbeda. Setelah berbicara dengan Duke Warwine, mereka memutuskan bahwa Sang harus mengambil kepribadian yang sama sekali berbeda ketika dia kembali. Bagaimanapun, Sang memiliki satu mata, dan prajurit yang datang dari kerajaan musim semi roh 6 bulan lalu juga hanya memiliki satu mata. Untuk membuat aura antara kedua orang ini berbeda mungkin, Duke Warwine menginstruksikan Sang untuk bertindak berbeda. Penyihir sejati tidak bisa mengenali orang melalui auranya, tapi mereka masih merasakannya secara tidak sadar. Alih-alih mengetahui apa yang berbeda, mereka justru merasa ada sesuatu yang berbeda, namun mereka tidak tahu alasannya. Penyihir sejati berjubah abu-abu hanya memandang Sang dengan datar. Dia adalah seorang inkuisitor, dan tugasnya adalah memastikan bahwa Sang bukanlah mata-mata yang eksotik. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Bagaimana kamu meninggalkan kerajaan Sky Thunder, apa yang terjadi di kerajaan Grand Mountain, dan bagaimana kamu kembali? Tanya inkuisitor. Seringai Sang semakin melebar, sepertinya dia sangat gembira karena bisa menceritakan kisah besarnya. Tentu saja, Duke Warwine dan Sang sudah membahas cerita yang harus dia gunakan secara menyeluruh. Selama serangan Storm Eagle, Sang jatuh ke dalam struktur hitam di dasar zona Storm Eagle. Dengan harapan bisa melarikan diri, Sang memasuki portal, yang membawanya ke bangunan hitam lainnya. Ketika Sang berbicara tentang penyihir kuat yang telah memindahkannya, penyelidik tidak mempercayainya. Namun, atas desakan Sang, penyelidik menghubungi Duke Warwine untuk mengonfirmasi. Duke Warwine menunjukkan penampilan luar biasa karena terkejut karena Sang telah kembali. Setelah itu, Duke Warwine menceritakan peristiwa yang terjadi di Storm Eagle Zone. Sesuatu telah melemparkan Storm Eagle tanpa melukainya terlalu parah, yang berarti ada sesuatu dengan kekuatan gila di dekat Storm Eagle pada saat itu. Duke Warwine juga memerintahkan Inquisitor untuk tetap diam tentang masalah itu dan dia akan memberitahu Raja Sky Thunder. Dia juga mengatakan kepada penyelidik bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menerima Sang. Penyelidik menjelaskan bahwa Duke Warwine tidak diizinkan untuk memerintahkannya karena dia bukan anggota pasukan Duke Warwine, tetapi dia melakukannya dengan cara yang paling sopan. Dia juga memberitahu Duke Warwine bahwa Sang harus menyelesaikan pemeriksaan inkuisitorial terlebih dahulu. Duke Warwine berkata bahwa dia tidak pernah bermaksud ikut campur. Dia hanya yakin Sang tidak bersalah, itulah sebabnya dia mengirim seseorang. Mereka dapat terus menyelidikinya sampai mereka puas. Setelah masalah itu beres, penyelidik kembali mendengarkan cerita Sang. Menurut Sang, dia berhasil tetap bersembunyi selama beberapa tahun pertama sampai dia ditemukan oleh seorang gubernur. Tentu saja, ada mantra verifikasi kebenaran yang aktif selama ini, tapi Duke Warwine jelas sudah memikirkan hal itu. Sang saat ini berada di bawah mantra yang menipu mantra verifikasi kebenaran inkuisisi. Sang dapat mengontrol hasil yang ditunjukkan mantra tersebut. Jika dia ingin hal itu menunjukkan kebenaran, itu akan menunjukkan kebenaran. Jika dia ingin itu menunjukkan kebohongan, itu akan menunjukkan kebohongan. Namun, cerita Sang tetap harus masuk akal secara logis, atau penyelidik akan curiga. Setelah Sang diduga ditemukan oleh seorang gubernur, dia dikirim ke garis depan utara. Perbedaan penting antara cerita ini dan kebenarannya adalah, dalam versi ini, Sang telah mencapai panggung komandan sebelum ditemukan. Tentu saja, para penyihir terkejut karena orang barbar tak dikenal telah mencapai tahap juara dan menginspeksinya. Dan apa yang mereka temukan mengejutkan mereka. Hal yang selama ini mereka cari dengan putus asa ada tepat di depan mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, Sang terus diawasi oleh para peneliti terbaik kerajaan Grand Mountain. Sang hanya mengatakan bahwa dia telah makan sesuatu yang lucu. Orang mungkin mengira sekelompok peneliti liar seperti itu akan membunuh dan membedah Sang, tapi itu bodoh. Dia adalah satu-satunya anggota hidup dengan tubuh sempurna yang selalu mereka inginkan, dan jika mereka membunuhnya, mereka tidak bisa terus bereksperimen padanya. Sang hanya menganggap penyiksaan selama bertahun-tahun sebagai hal yang tidak penting. Akhirnya, Sang berhasil pergi ke suatu suku dan tinggal di sana setelah para peneliti selesai bereksperimen dengannya. Beberapa tahun pelatihan tenang menyusul. Namun kemudian, para penyihir mendesak Sang untuk mendapatkan seorang istri dan memiliki anak. Mereka ingin melihat apakah tubuh itu dapat diberikan kepada anak-anaknya. Mereka tidak mau memaksanya karena mereka takut dia akan melakukan tindakan bodoh dan bunuh diri, yang menurut pengetahuan mereka akan membunuh satu-satunya orang dengan tubuh sempurna di dunia. Itu sebabnya mereka hanya mendorongnya ke arah itu. Akhirnya, Sang berhasil membuat para penyihir mengizinkannya berpindah suku karena semua wanita di sana jelek. Dan dia berhasil mencapai suku terdekat di selatan kerajaan. Setelah itu, Sang terus mengawasi garis depan dari kejauhan. Hingga hari ini, ketika dia melihat beberapa penyihir meninggalkan perkemahan. Sang menyerbu masuk, membuat kekacauan di perkemahan, dan begitulah cara dia kembali. Tentu saja,
Penyelidik mengajukan banyak pertanyaan untuk memverifikasi semua yang dikatakan Sang, tetapi Sang dan Duke Warwine telah merencanakan semuanya dengan sangat rinci. Interogasi memakan waktu hampir 6 jam. Pada akhirnya, penyelidik tidak punya pertanyaan lagi. Namun, Sang masih bisa melihat kecurigaan dan keraguan di mata penyelidik. Interogasi sudah selesai, kata Inkuisitor. Namun, ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan untuk memverifikasi kebenarannya. Sang mengerutkan alisnya. Penyelidik berdiri dan memandang Sang. Saya perlu membaca pikiran Anda untuk memastikan bahwa semua yang Anda katakan adalah kebenaran. Bab 397, Ledakan. Mata kanan Sang menyipit begitu Inkuisitor meminta pembacaan pikiran. Sepanjang waktu, suasananya agak riang karena penceritaan kembali Sang yang arogan dan bercanda selama 10 tahun terakhir, tapi begitu pertanyaan itu muncul, seluruh suasana berubah menjadi sebaliknya. Apakah kamu serius? Sang bertanya dengan nada gelap. Penyelidik cukup terkejut dengan tekanan tiba-tiba yang ditunjukkan Sang padanya hanya dengan merasa benar-benar kesal, tapi dia tidak membiarkannya terlihat. Matanya mengamati Sang. Sang berada di tengah ruangan di dalam benteng yang dijaga oleh lebih dari 30 penyihir sejati. Selain itu, bahkan penduduk Duke pun tidak jauh dari sana. Selain itu, Inkuisitor telah mengaktifkan mana shield-nya sejak interogasi dimulai, dan terakhir, senjata Sang ditempatkan di ruangan yang sama sekali berbeda. Jadi, meskipun suasana hati Sang memberikan banyak tekanan pada penyelidik, dia tidak takut. Jika tidak ada yang Anda sembunyikan, Anda tidak perlu takut, kata Inkuisitor dengan nada tegas. Bang, meja di antara mereka meledak berkeping-keping saat tinju Sang menghantamnya dengan seluruh kekuatannya. Beraninya kamu, Sang berteriak dengan kemarahan yang tulus. Mata kanannya menunjukkan kebencian yang tulus dan kemarahan mutlak di dalamnya. Bagian dalam tubuh Inkuisitor bergidik karena ledakan itu, tapi dia menjaga penampilannya tetap terkendali. Bersinar, sebuah kepala muncul di tangan Sang, dan dia memegangnya di depannya dengan rambut panjangnya. Lihat itu, Sang berteriak. Aku membunuh seorang penyihir sejati akhir, beberapa penyihir sejati awal, merobohkan 3 menara penyihir, dan menyumbangkan barang-barang ini ke kerajaan Sky Thunder. Aku sangat melemahkan salah satu garis depan kerajaan Grand Mountain, dan aku sangat senang akhirnya bisa kembali ke rumah sehingga aku menyumbangkan semua barang itu. Aku melakukan lebih banyak hal untuk kerajaan Sky Thunder daripada yang dilakukan mayoritas penyihir seumur hidup mereka. Aku menjawab pertanyaan dengan mantra verifikasi kebenaran selama lebih dari 6 jam. Namun, kamu ingin menggali pikiranku. Kerajaan Sky Thunder seharusnya memperlakukanku seperti pahlawan, tapi sebaliknya, kamu malah memperlakukanku seperti pengkhianat. Bang, Sang melemparkan kepala penyihir yang mati itu ke dinding, dan kepala itu meledak menjadi hujan darah kental. Apa gunanya memberimu hal-hal kecil yang tidak sopan, keji, dan licik jika kamu memperlakukanku seperti tikus yang baru saja tidur di tempat tidurmu? Inkuisitor menarik napas dalam-dalam. Dia praktis bisa merasakan kebencian dan kemarahan Sang yang membara di udara. Kemarahan itu sangat tulus. Selama 6 jam terakhir, Sang bercanda dengan arogan sambil menceritakan kembali semuanya, tapi begitu penyelidik meminta pembacaan pikiran, rasanya seperti ada tombol yang diputar di dalam diri Sang. Kebencian dan kemarahan yang mendalam meledak dalam diri Sang, dan penyelidik sedikit terkejut karena Sang masih memiliki kendali atas kemampuannya. Dia mengira Sang akan segera menyerangnya. Namun, semua itu membuat Inkuisitor semakin curiga. Ini bukan pertanyaan, permintaan, atau saran, kata penyelidik perlahan dan dingin. Ini adalah perintah. Kamu akan menjalani main red. Tidak masalah kamu mau atau tidak. Selama 2 detik, keheningan menyelimuti ruangan saat api di mata Sang mereda. Namun, entah kenapa, suasananya semakin dingin. Jika itu adalah pendirian kerajaan Sky Thunder, biarlah. Sang berkata dengan dingin. Kemudian, Sang mengulurkan tangannya ke kanan dan membukanya. Untuk sesaat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bang! Suara ledakan di kejauhan terdengar di dalam ruangan. Bang! Suara kedua terdengar, kali ini lebih keras. Bang! Dinding ruangan itu meledak, dan sesuatu masuk. Saat Inkuisitor melihat benda tersebut, rasa takut muncul di matanya untuk pertama kalinya. Itu adalah pedang Sang. Entah bagaimana, pedang Sang telah menembus 3 dinding dan masuk atas kemauannya sendiri. Segera setelah Sang bertemu kembali dengan Sword, tekanan yang dia berikan pada Inkuisitor berlipat ganda. Penyelidik merasa dia tidak berdaya di depan Sang. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Inkuisitor dengan marah. Apakah kamu mengkhianati kerajaan Sky Thunder? Ekspresi Sang berubah menjadi cibiran. Ada apa denganmu? Di matamu, aku sudah menjadi pengkhianat. Sang menyiapkan pedangnya. Sebaiknya bersikap seperti itu. BOOOOM. Satu sisi bangunan yang agak besar meledak keluar saat benda bundar menembusnya seperti bola meriam. Bang! Benda bundar itu menghantam dinding keras dan berhenti ketika gelombang ketidakstabilan menyebar ke seluruh dinding itu. Seluruh perkemahan terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Inkuisitor telah ditembak keluar dari gedung dan menabrak dinding. Di dalam mana shield miliknya, Inkuisitor memuntahkan aliran darah. Meskipun pedang Sang telah dihentikan oleh mana shield miliknya, kekuatan serangan tersebut telah melukai organ tubuhnya dengan parah. Pada saat yang sama, ketakutan dan teror muncul di matanya. Serangan itu telah menghancurkan lebih dari 70% cadangan mana miliknya.
Sepertinya dia telah dipukul dengan kekuatan penuh oleh binatang raksasa. Melangkah. Sang perlahan melangkah keluar dari awan berdebu yang terbentuk di sekitar gedung, pedangnya tertinggal di belakangnya. Aku membunuh beberapa penyihir dari kerajaan Grand Mountain. Sang berteriak. Aku menghancurkan 3 menara penyihir dan memberimu 2. Aku menjawab pertanyaanmu dengan mantra verifikasi kebenaran selama 6 jam. Namun, kamu masih memperlakukanku seperti pengkhianat. Suara Sang bergema di seluruh pangkalan. Yah, jika kamu menginginkan pengkhianat, kamu akan mendapatkan pengkhianat itu. Saat Sang berbicara, semua menara penyihir diaktifkan dan dikunci padanya. Beberapa penyihir sejati memanggil fokus mereka dan menyiapkan mantra mereka di atas tembok. Mereka sedang menunggu pesanan. Sang melirik ke sekeliling pangkalan, dan seringai mengejek muncul di wajahnya. Saya telah menerobos satu perkemahan, kata Sang. Siapa? Pada saat itu, udara di sekitar Sang mulai bergetar dengan kekuatan. Tanah di sekitarnya perlahan berubah menjadi debu, yang perlahan melayang ke atas sebelum menghilang. Dia telah mengaktifkan domainnya. Pada saat itu, semua penonton merasakan ancaman mematikan. Itu seperti monster tahap jalan sejati raksasa yang berada di tengah-tengah markas mereka. Aku bisa menerobos yang lain, kata Sang perlahan sambil mata kanannya menyipit. Mata Inkuisitor dipenuhi teror. Bunuh dia, dia berteriak. Bang, Sang melesat maju dan mencapai Inkuisitor dalam sekejap. Inkuisitor terlalu terintimidasi untuk menggunakan mana step. Dia hanyalah seorang penyihir sejati menengah. Bang! Pedang Sang mengenai perisainya dan menghancurkannya. Ketika semua ini terjadi, para penyihir hanya melihat dengan ketidakpastian atas apa yang sedang terjadi. Mereka berada di persimpangan jalan. Inkuisitor tidak mempunyai wewenang untuk memberi mereka perintah, itulah sebabnya mereka belum menyerang. Pada saat yang sama, mereka tidak percaya bahwa Sang adalah mata-mata. Tidak ada mata-mata yang bertindak seperti itu. Namun, mereka tidak bisa membiarkan seorang inkuisitor mati di tengah markas mereka sementara ada begitu banyak tentara di sekitarnya. Sang perlahan mengangkat pedangnya ke atas dirinya. Penyelidik kehabisan mana, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kau akan mendapatkan pengkhianat yang selama ini kau cari dengan susah payah, kata Sang sambil menyeringai gila. Penyelidik memandang pedang Sang yang terangkat dengan ketakutan. Dia akan mati. Tiba-tiba, seringai Sang menghilang. Dia dengan cepat melirik ke kanan dan melompat mundur. Bersinar, sebuah kerikil kecil melesat melewati tempat Sang baru saja berdiri. Kecepatannya sangat cepat, mata Sang terfokus pada seorang pria berambut coklat pendek, mengenakan jubah yang cukup mahal. Saat ini, pria itu sedang menatap Sang dengan alis terangkat karena terkejut. Dia tidak mengira Sang akan merasakan mantranya dan menghindarinya. Mantra itu tidak dimaksudkan untuk membunuh Sang tetapi hanya untuk melukainya dan membuangnya dari penyelidik. Namun pria itu masih cukup terkejut. Tentu saja, itu bukanlah mantra yang serius, tapi menghindari mantra penyihir tinggi masih sangat mengesankan. Begitu pria itu muncul, para penyihir menghela nafas lega. Duke mereka ada di sini. Semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya sekarang. Duke memandang ke arah Inkuisitor, yang masih sangat terkejut. Lalu, dia melirik ke arah Sang. Dan terakhir, dia kembali menatap Inkuisitor. Apa yang terjadi di sini? Bab 398, Nasihat Duke Angin Puyuh. Inkuisitor perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan memberi hormat di depan Duke. Tuan, saya meminta pembacaan pikiran, tetapi bukannya menuruti, prajurit ini malah menyerang saya, kata penyelidik. Duke mengerutkan alisnya dan memandang Sang. Pembacaan pikiran adalah prosedur standar bagi siapapun yang datang dari kerajaan musuh. Mengapa kamu menolak? Sang hanya mendengus tidak hormat. Duke menyipitkan matanya. Sepertinya Sang sama sekali tidak menghormati Duke. Aku membunuh penyihir terkuat yang ada di perkemahan musuh, membunuh 3 penyihir sejati awal, menghancurkan 3 menara penyihir, mendonasikan 2 menara itu ke kerajaan Sky Thunder, menjawab pertanyaannya dengan mantra verifikasi kebenaran selama 6 jam, namun bukannya menunjukkan rasa hormat apapun padaku, kamu memperlakukanku seperti sampah dan ingin menggali otakku. Setelah 10 tahun, aku akhirnya berhasil pulang, aku memberikan beberapa hadiah kepada kerajaan Sky Thunder, tapi bukannya diperlakukan dengan hormat, aku malah diperlakukan seperti sampah dan pengkhianat. Pada saat itu, Duke menyela Sang. Pembacaan pikiran masih merupakan prosedur standar. Persetan dengan prosedur standarmu, Sang berteriak. Kesunyian, Duke hanya menyipitkan matanya dengan sikap mengancam. Mata kanan Sang menyipit dan seringainya melebar dengan jahat. Lalu, dia mengangkat pedangnya dan menyiapkannya. Para penyihir hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Prajurit ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Duke. Apakah dia punya keinginan mati? Kamu tahu kalau aku punya cukup alasan untuk langsung membunuhmu, kan? Duke bertanya dengan nada mengancam. Sang hanya menyeringai, mengarahkan lengan kirinya ke arah Duke, dan mengejeknya agar datang ke arahnya. Suasana menjadi tegang, dan Sang bisa merasakan tekanan gila yang datang dari Duke. Namun di sisi lain, Duke juga merasa sedikit gugup. Sesuatu memberitahunya bahwa menyerang Sang adalah ide yang sangat buruk. Logikanya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya bisa mengubah Sang menjadi debu dalam sekejap, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Sang memiliki kekuatan untuk mengancam nyawanya jika itu terjadi. Tentu saja Sang tidak memiliki kekuatan itu.
Namun, jika dia mengorbankan lengannya. Selama hampir 5 detik, keduanya hanya saling memandang. Duke berharap dia bisa muncul dan kerusuhan akan teratasi. Namun, prajurit ini terbukti mustahil untuk diajak bernalar. Duke ingin membunuh Sang, tetapi nalurinya menentang keputusan itu. Naluri seorang penyihir tinggi telah diasah oleh pertempuran, pengalaman, dan penelitian selama bertahun-tahun, dan itu sangat dapat diandalkan. Duke tidak menyukainya sama sekali, tapi dia mengambil keputusan. Singkirkan pedangmu, kata Duke dengan dingin. Saya akan menelepon kepala penyelidik, dan dia akan menelepon. Sang memandang Duke beberapa detik sebelum meletakkan pedangnya ke samping. Baik, katanya. Pada saat itu, para penyihir di sekitar mereka menghela nafas lega lagi. Hal seperti ini jauh di luar kemampuan mereka untuk mengatur atau mengendalikannya. Ketika Duke melihat Sang telah meletakkan pedangnya ke samping, dia memanggil kristal komunikasi dan menghubungi kepala penyelidik. Butuh sekitar 10 menit sampai ketua inkuisitor muncul. Kepala inkuisitor adalah seorang wanita tua dengan rambut abu-abu dan mata abu-abu, tapi orang bisa melihat kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terduga di matanya yang tanpa emosi. Dia bukan penyihir sejati puncak yang benar-benar kuat, tapi dia jelas lebih kuat dari rata-rata, pikir Sang ketika dia melihatnya. Kepala inkuisitor menatap Sang, tapi ekspresinya tidak berubah. Setelah itu, dia berjalan ke arah penyelidik dan tanpa berkata-kata meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wajar jika pikiran inkuisitor dibaca oleh ketua inkuisitor. Para inkuisitor adalah hakim bagi para pengkhianat, dan memiliki inkuisitor pengkhianat akan sangat menghancurkan. Karena itu, pikiran mereka sering dibaca oleh ketua inkuisitor. Mata kepala inkuisitor terbuka setelah beberapa detik. Kemudian, dia melihat ke arah Sang dan kembali ke inkuisitor. Peraturan dan hukum menjaga kerajaan tetap aman dan teratur, ketua penyelidik berbicara perlahan. Tetapi meskipun kita mempunyai kekuatan dan wewenang untuk meminta pembacaan pikiran dari semua orang, kita harus ingat bahwa apa yang alami bagi kita mungkin merupakan peristiwa yang menghancurkan bagi orang lain. Pembacaan pikiran bukannya tanpa konsekuensi, dan kita harus mempunyai alasan kuat untuk memintanya. Dalam hal ini, bukan itu masalahnya. Inkuisitor hanya menundukkan kepalanya untuk memberi hormat ketika dia mendengarkan ketua inkuisitor. Kemudian, kepala inkuisitor menatap Sang tanpa emosi. Kerja sama manusia adalah dasar kelangsungan hidup kita, Sang, katanya, jelas telah mengetahui nama Sang melalui Mindred. Meskipun saya setuju bahwa pembacaan pikiran itu berlebihan, Anda memiliki kekuatan untuk menolak tanpa mencoba membunuh salah satu inkuisitor saya. Mata kanan Sang terfokus pada kepala inkuisitor. Dan jika saya tidak memiliki kekuatan itu, saya harus menerima pelecehan tersebut seperti orang lemah yang menyedihkan. Lalu, mata Sang menyipit. Jika itu filosofimu, penyelidikmu juga harus menerima pelecehanku seperti orang lemah yang menyedihkan. Kesunyian. Duke mengerutkan alisnya. Namun, ekspresi kepala inkuisitor tidak berubah. Terserah kamu mau menerima saranku atau tidak, katanya dengan tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Duke. Tidak ada alasan bagus untuk melakukan pembacaan pikiran. Menurutku dia bukan pengkhianat. Duke mengangguk. Terima kasih, Melanie. Kepala inkuisitor membungkuk sopan, berbalik, dan pergi. Kemudian, Duke menoleh ke arah Sang dengan ekspresi dingin. Kamu boleh tinggal di kerajaan Sky Thunder. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan, termasuk kerusakan yang kamu timbulkan pada kerajaan Grand Mountain, hal-hal yang telah kamu sumbangkan ke kerajaan Sky Thunder, dan bagaimana kamu berperilaku di pangkalan ini, akan dilaporkan kepada Dewan. Petik 2. Tinggalkan pangkalan dalam 10 menit berikutnya setelah mengumpulkan semua barang-barangmu. Ini adalah perkemahan militer, dan kamu bukan bagian dari militer. Sang santai dan mengangguk. Saya akan melakukannya. Duke tidak bereaksi terhadap kata-kata Sang. Dia hanya berbalik dan pergi. Setelah Duke pergi, Sang kembali melontarkan cibiran ke arah inkuisitor sebelum pergi. Dia memiliki semua yang dia butuhkan, dan dia keluar dari perkemahan setengah menit kemudian. Para penyihir tidak yakin apa yang harus mereka pikirkan tentang kejadian ini. Sang telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada inkuisitor dan bahkan Duke. Kehadirannya saja sudah menempatkan mereka dalam bahaya, dan yang terburuk, dia adalah seorang fisikawan. Namun di sisi lain, Sang telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada kerajaan Sky Thunder. Mereka tidak menyukai Sang, dan mereka tidak ingin berada di dekatnya, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kekuatan dan nilainya. Saat Sang meninggalkan perkemahan, wajah arogannya perlahan menghilang saat ekspresi tenang namun dingin muncul di wajahnya. Namun, hanya ada sedikit kegembiraan yang terlihat di matanya. Ketika Duke Warwine telah memberikan instruksi kepada Sang tentang cara menangani interogasi, situasi ini juga muncul, dan Sang telah bertindak sesuai dengan saran Duke Warwine. Lebih atau kurang, Sang, kamu harus membuktikan kekuatan dan nilaimu kepada kerajaan Sky Thunder, kata Duke Warwine. Tetapi Anda juga harus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memaksa Anda begitu saja. Anda memiliki tingkat kekuatan seperti itu sekarang. Ingat, meskipun kebanyakan orang tidak melihat dampaknya, kamu harus ingat bahwa penguasa kerajaan ini adalah Raja Sky Thunder, bukan Dewan. Kerajaan ini mungkin terlihat seperti perpanjangan dari kastil, namun pada intinya, kerajaan ini masih diperintah oleh Raja Sky Thunder.
Orang-orang percaya bahwa mengikuti perintah adalah cara terbaik untuk hidup sejahtera dan damai di kerajaan Skythunder, tapi itu hanya berlaku untuk 99% masyarakat bawah. Anda adalah bagian dari 1% teratas, dan Anda harus menunjukkan bahwa Anda tidak akan membiarkan siapapun memaksa Anda. Jika penyelidik meminta pembacaan pikiran setelah interogasi, ingatlah ini. Menjadi marah, menolak, dan jangan mengalah dalam keadaan apapun. Tunjukkan kekuatanmu dan buat semua orang di sekitarmu sadar bahwa bukan mereka yang memegang kendali. Kamulah yang memegang kendali. Setelah itu, Duke Warwine berbicara tentang detail apa yang harus dilakukan Sang. Saat ini, Sang hanya menggaruk pipinya. Saya seharusnya berteriak pada Inkuisitor dan menolak sampai ketua Inkuisitor terpaksa datang. Maksudku, itulah yang terjadi. Namun, menurutku Duke Warwine mempunyai pemikiran lain. Tapi itu berhasil, kan? Babak 399, Ranos. Sang menunggu beberapa kilometer dari pangkalan selama 6 jam. Dan setelah 6 jam tersebut, pengawalnya ke Storm Eagle Zone akhirnya tiba. Ketika Sang melihat kelompok itu, dia mengangkat alisnya. Itu pengawal yang cukup kuat. Di depan Sang berdiri 6 orang. 5 dari mereka adalah penyihir sejati, dengan 4 di antaranya berada di alam penyihir sejati pertengahan dan pemimpinnya berada di alam penyihir sejati akhir. Orang terakhir bukanlah seorang mage, tapi seseorang yang sangat dikenal Sang. Di depan Sang berdiri seorang pria berambut merah yang tampak berusia awal 30-an. Dia mengenakan baju besi merah yang kuat, dan matanya dingin. Sang hanya tersenyum sedikit. Sepertinya mencapai tahap jalan sejati membuat Wakil Dekan Ranos lebih muda. Ya, itu adalah Wakil Dekan Ranos. Wakil Dekan Ranos dan Spirit Sense Sang sudah merasakan satu sama lain sebelumnya. Sang tidak terlalu terkejut saat dia merasakan Spirit Sense Wakil Dekan Ranos, tapi Ranos sangat terkejut. Menurut perkiraannya, Sang berusia awal 30-an, namun dia telah membuat kemajuan dalam membangun jalan sejati. Selain itu, ketika Wakil Dekan Ranos merasakan kekuatan Sang, dia hampir tidak bisa mempercayai perasaannya. Saat ini, Sang merasa seperti ancaman yang luar biasa bagi Wakil Dekan Ranos. Dia merasa sangat berbahaya sehingga Ranos bahkan tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Sang. Terakhir, Sang merasa sangat berbeda dari anak muda yang ia kenal dulu. Sang merasa jauh lebih dingin. Keduanya hanya saling berpandangan sebentar. Selamat, kamu telah mencapai tahap jalan sejati, kata Sang. Alis Wakil Dekan Ranos berkerut. Aku tidak yakin apakah aku harus berterima kasih padamu atau mengasihanimu, katanya. Para penyihir lainnya juga terkejut saat merasakan tekanan dari Sang. Bagaimana mungkin seorang pejuang di panggung komandan menengah bisa merasa begitu kuat? Setelah percakapan singkat, keheningan kembali terjadi. Alih-alih berbicara seperti dulu, Sang dan Ranos hanya saling memandang dengan tatapan menilai. Ayo pergi, kata Ranos sambil berbalik untuk pergi. Kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi? Sang bertanya. Kamu adalah kamu. Aku adalah aku, jawab Ranos sebelum pergi. Baik, kata Sang. Kemudian, kelompok tersebut melakukan perjalanan ke selatan menuju Storm Eagle Zone. Dalam perjalanan, beberapa penyihir menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sang, tetapi Sang hanya memberi mereka jawaban yang cepat dan singkat. Mereka menyadari bahwa Sang bukanlah orang yang suka berbicara, dan mereka fokus untuk memberitahu Sang tentang apa yang telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Sang sudah mengetahui semua perubahannya, tapi dia tetap bersikap seolah dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Apakah para prajurit yang menjalani infus garis darah masih diburu? Sang bertanya setelah seorang penyihir memberitahunya bahwa beberapa prajurit menghilang. Ya, kata ketua lingkaran penyihir. Hampir semua prajurit panggung umum yang menjalani infus garis darah tidak berani keluar dari zona Storm Eagle atau bahkan akademi. Sang penyihir menyipitkan matanya. Baru-baru ini, bahkan beberapa prajurit di zona Storm Eagle mulai menghilang. Ini tidak seburuk di zona lain, tapi ini mengkhawatirkan. Sang sedikit menyipitkan mata kanannya. Sepertinya aku harus menyelidikinya. Anda tidak perlu menyelidikinya, Wakil Dekan Ranos menimpali. Pada dasarnya kami tahu siapa yang melakukan hal-hal ini. Dan kenapa kamu tidak menyerang mereka? Sang bertanya. Kami hanya bisa membela diri, jelas Wakil Dekan Ranos. Jika kita mengambil inisiatif dan membunuh mereka tanpa mereka mengancam kita secara langsung, Dewan akan menuduh kita melakukan pengkhianatan. Mereka akan membuat seolah-olah kita menyerang sekelompok penyihir tidak bersalah yang hanya memikirkan urusan mereka sendiri. Sang melihat ke belakang kepala Wakil Dekan Ranos, yang saat ini sedang berlari di depan Sang. Siapa yang memberi perintah itu? Ini keputusan bersama antara saya dan Wakil Dekan Soran, jawabnya. Kupikir begitu, pikir Sang. Duke Warwine memberitahuku bahwa aku tidak bisa menerima didorong, tapi ini kedengarannya persis seperti didorong. Apakah Duke Angin Puyuh tahu? Sang bertanya. Untuk beberapa saat, Wakil Dekan Ranos tidak menjawab. Sebagian besar, katanya. Namun, di saat yang sama, suara Wakil Dekan Ranos muncul di kepala Sang. Jelas sekali, dia tidak ingin para penyihir di sekitarnya mengetahuinya. Duke Warwine mungkin adalah sekutu, tapi dia tetaplah seorang mage, katanya melalui transmisi suara. Saat ini, dia membantu kita, tapi jika kita para pejuang benar-benar menjadi cukup kuat untuk mengancam supremasi penyihir, dia akan bertahan dengan kaumnya. Di matanya, kami adalah tentara bayaran ilegal baginya.
Dia akan terus membantu kami, tapi begitu keadaan menjadi serius, dia akan meninggalkan kami. Jika kita menyerang para penyihir, dia akan lepas tangan dari masalah ini dan melemparkan kita ke depan dewan sambil tersenyum, jelasnya. Sang memandang wakil dekan Ranos dengan sinar penasaran di matanya. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Dia seorang penyihir, jawab wakil dekan Ranos melalui transmisi suara. Itulah yang dilakukan para penyihir. Sepertinya itu adalah generalisasi yang berlebihan. Pada saat itu, wakil dekan Ranos menatap Sang dengan cahaya dingin. Kamu mungkin kuat, tapi kamu masih muda, nak, wakil dekan Ranos menyampaikan. Saat kamu hidup selama aku, kamu akan melihat bahwa para penyihir semuanya bersatu. Menarik, pikir Sang tanpa menjawab Ranos. Jadi, bukan hanya para penyihir yang memandang para pejuang dari sudut pandang yang tidak menguntungkan, tetapi para pejuang juga melihat para penyihir dengan cara yang sama. Saya yakin Duke Warwine tidak seperti yang dibayangkan oleh wakil dekan Ranos. Saya memberinya saran untuk menjebak wakil dekan Ranos atas sesuatu yang terjadi, tapi dia dengan tegas menentangnya. Duke Warwine akan melemparkan para prajurit ke depan dewan. Aku meragukan itu. Pada saat itu, Sang juga ingat bahwa seluruh keberadaan wakil dekan Ranos dibangun untuk membunuh para penyihir. Apa yang mendorongnya memilih jalan seperti itu? Dia pasti telah dikhianati dan diserang oleh penyihir lebih dari sekali. Pengalaman negatifnya dengan penyihir mengaburkan penilaiannya hingga dia percaya bahwa setiap penyihir adalah monster yang egois. Pada saat itu, Sang mempunyai pemikiran yang lucu. Dalam istilah bumi, dia bisa disamakan dengan orang yang fanatik atau rasis, bukan? Babak 400, Pengorbanan Dekan. Sang dan Ranos berhenti berbicara setelah itu. Ranos mengira Sang marah karena dipanggil anak muda, tapi sebenarnya tidak. Di mata Sang, Ranos tampak seperti seseorang yang terjebak dalam jalannya dan tidak mau memandang para penyihir sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Karena itu, pendapat Ranos tentang Sang tidak terlalu penting baginya. Setelah beberapa jam, mereka mencapai zona Ice Wyvern. Saat mereka melewatinya, Sang tidak merasakan adanya penyihir yang mencurigakan dengan pseudo spirit sense-nya, yang mungkin berarti bahwa mereka tahu bahwa sekelompok orang Duke Warwine yang kuat akan bepergian lewat sini. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai Storm Eagle Zone. Sang telah berada di sini selama beberapa bulan, tetapi sekarang, dia secara resmi dapat berjalan di antara orang-orang lagi. Saat Sang berlari melewati jalur pertanian, dia bernostalgia. Dia masih ingat pertama kali dia datang ke sini. Segala sesuatu di sini jauh lebih kuat daripada dia. Sang dan kelompoknya mencapai surga prajurit di tengah malam, setelah itu mereka berpisah. Para penyihir kembali ke apapun yang mereka lakukan sebelumnya sementara Ranos dan Sang memasuki surga prajurit. Saat Sang masuk, semakin banyak ingatannya yang terbangun. Pertama kali dia datang ke sini, juga pada malam hari. Kamu kembali. Sang melihat ke depannya dan melihat wajah yang dikenalnya. Dekan, gurunya. Saya kembali, guru, kata Sang sambil memandangnya. Keduanya hanya saling berpandangan sebentar. Wakil dekan Ranos menghilang begitu dekan muncul di depan Sang. Saat Sang memandang gurunya untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia terkejut. Gurunya merasa sangat mirip dengannya, namun masih ada beberapa perbedaan. Dekan merasa dingin terhadap Sang, tetapi ada suatu kehormatan dan kebenaran dalam sikap dinginnya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak dapat diidentifikasi oleh Sang. Bagi Sang, kekuatannya adalah hal yang paling penting, dan dia akan melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Itu termasuk kebohongan, penipuan, dan rencana jahat. Di masa lalu, Sang memandang dirinya sebagai orang yang sangat jujur, tetapi gambaran itu menghilang begitu dia mulai berbicara dengan Duke Warwine lagi. Dia sudah terbiasa berbohong dan bersembunyi dalam 10 tahun terakhir. Sang tidak yakin, tapi dia menduga perubahan ini muncul dalam dirinya setelah dia membunuh Lesh. Namun di satu sisi, Sang juga senang dengan aura dekan. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan dekan selama dia tidak mengkhianatinya. Ceritakan padaku apa yang terjadi, kata dekan sambil mulai berjalan menuju akademi. Aku bisa memberitahumu beberapa hal, tapi aku tidak bisa memberitahumu semuanya, kata Sang sambil mengikutinya. Itu keputusanmu, tapi bolehkah aku menanyakan alasannya? Karena aku tidak ingin melibatkanmu dalam politik, jawab Sang. Dekan menatap Sang dengan dingin. Untuk beberapa saat, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengerti maksud Sang. Setelah beberapa detik, dia menghela nafas. Inilah sebabnya saya tidak ingin Anda menerima misinya saat itu, kata dekan. Sang tahu apa yang dimaksud dekan. Dulu ketika Sang menginginkan biji entropi, Duke Warwine telah menawarkannya dengan harga tinggi. Sang bisa saja membelinya dengan kontribusinya, tapi dia memilih alternatifnya. Bekerja untuk Duke Warwine dalam sebuah misi. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi setelah dekan mengucapkan kata-kata ini, Sang menyadari dampak luas dari pilihan ini terhadap hidupnya. Sang secara resmi selalu berada di bawah faksi netral dekan, tetapi begitu Sang kembali ke kerajaan Sky Thunder, dia mencari Duke Warwine terlebih dahulu. Namun, itu adalah pilihan logis dalam benak Sang. Duke Warwine telah memberi Sang biji besi, lambangnya, telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya dari kuda guntur, memberinya baju besi, dan melindunginya. Selain itu, Duke Warwine sangat karismatik dan jujur. Tanpa menyadarinya, Sang telah meninggalkan Kamp Dekan dan bergabung dengan Duke Warwine.
Apakah menurutmu dia memanipulasiku? Sang bertanya. Tidak, jawab dekan sambil menggelengkan kepala. Saya berteman baik dengan Gerald, dan saya tahu bagaimana dia berpikir dan apa yang dia inginkan. Saya tahu bahwa dia tahu bahwa memanipulasi sekutu yang kuat hanya akan membuat mereka menjauh seiring berjalannya waktu. Dia membantu mereka dengan jujur, dan dia tahu bahwa mereka akan membantunya kembali. Tetapi dia masih terlibat dalam politik, dan dia ingin menjadi raja. Itu sebabnya saya ingin menjaga jarak darinya. Menjadi raja berarti bermusuhan dengan setiap orang berkuasa lainnya di kerajaan. Mengikuti dia kemungkinan besar akan berakhir dengan kematianku, jelas dekan. Sang mengangguk. Tetapi dengan risiko yang besar, ada pula imbalan yang besar pula. Itu benar, tapi imbalannya bukan yang kubutuhkan saat ini, jawabnya. Apa yang kamu butuhkan? Sang bertanya. Kedamaian, ketenangan, dan waktu. Sang mengerutkan alisnya. Apakah kamu menyerah untuk menjadi lebih kuat? Jika ini terjadi di masa lalu, dekan mungkin akan kesal dengan pertanyaan Sang, tapi dia bisa merasakan kekuatan Sang. Sang merasa seperti ancaman nyata bagi dekan, yang berarti dia sangat kuat. Pertanyaan yang datang dari Sang ini memang benar. Tidak, kata dekan, kamu telah membuat kemajuan di jalan sejatimu, dan kamu seharusnya bisa menilai kekuatanku dengan akurat. Sang mengangguk. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Tanya dekan. Sang memandang dekan, rapuh dan tergesa-gesa, katanya. Dekan mengangguk. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang kulakukan. Tidak akan, kata Sang. Kemudian, dia menggunakan Pseudo Spirit Sense untuk memeriksa apakah ada yang mendengarkan. Setelah itu, Pseudo Spirit Sense miliknya bersentuhan dengan dekan, dan Sang menggunakan transmisi suara. Pada sidang terakhir, Guru Mervin adalah salah satu musuh saya, ujarnya melalui transmisi suara. Dekan berhenti berjalan sekitar 1 detik sebelum melanjutkan. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya. Dia melatihku selama 5 tahun penuh dalam persidangan, jawab Sang. Dekan memandang ke akademi, yang saat ini hanya berjarak beberapa ratus meter darinya, dengan mata nostalgia. Jika saya mempunyai kemewahan memiliki guru sebaik itu, saya mungkin tidak akan melakukan kesalahan yang masih saya sesali sampai hari ini, jawabnya. Sang dapat mendengar rasa hormat yang mendalam terpancar dari dekan ketika dia berbicara tentang Guru Mervin. Tetapi tanpamu, Guru Mervin pasti melakukan kesalahanmu, jawab Sang. Dia melihat apa yang telah kamu lakukan, belajar darinya, dan masih berada di panggung komandan karenanya. Seseorang harus menjadi orang pertama yang melakukan kesalahan ini agar orang lain tidak melakukan kesalahan ini. Dekan tidak menjawab untuk beberapa saat. Namun, ini adalah kesalahanku untuk menanggungnya, jawabnya, tetapi pada saat itu, api muncul di matanya. Tapi aku akan memperbaikinya. Itukah yang kamu maksud tadi? Sang bertanya. Caramu menggunakan kekuatanmu saat ini. Dekan mengangguk. Aku fokus untuk membangun jalan sejati yang baru. Lalu, aku akan menghancurkan jalan sejatiku yang lama, kembali ke panggung komandan, dan bergabung kembali dengan panggung jalan sejati sebagai seorang pejuang baru. Itu mungkin. Sang bertanya. Dekan mengangguk. Ini adalah hal kedua yang saya fokuskan pada studi saya. Ini sangat mahal, memakan waktu, berisiko, dan belum diuji, tetapi ini akan berhasil. Apakah ini mempunyai konsekuensi negatif? Sang bertanya. Ya, jawab dekan. Segala sesuatu yang mengarah pada jalanku saat ini akan lenyap dari pikiranku. Selain itu, membuat jalur baru sangat sulit bagiku karena aku tidak bisa melawan monster atau penyihir manapun di levelku. Aku harus berteori segalanya tanpa pengujian praktis. Sang mengangkat alisnya. Tetapi jika kamu jatuh ke panggung komandan sekarang, masalah itu akan terpecahkan sampai tingkat tertentu. Bisa, tapi saya tidak bisa, jawab dekan. Saat ini, dibutuhkan seorang penyihir sejati puncak untuk mengancamku, sehingga sangat sulit untuk membunuhku. Jika aku jatuh ke panggung komandan, aku bisa dibunuh oleh penyihir sejati menengah karena aku akan melupakan jalurku sebelumnya. Petik 2. Saya adalah inti dari para pejuang yang kuat di dunia, dan jika saya jatuh, para pejuang akan menerima pukulan berat. Untuk para pejuang, saya harus menjaga diri saya tetap aman dan kuat, meskipun itu menyulitkan saya untuk menjadi lebih kuat di masa depan. Sang tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Bagaimana dengan wakil dekan Ranos? Tidak bisakah dia mengambil peran itu? Dia bertanya. Dia bisa, tapi sikap kerasnya terhadap penyihir akan merusak para prajurit secara keseluruhan. Saya tidak ingin memberinya otoritas penuh atas para prajurit. Sang hanya bisa setuju. Bagaimana kalau itu Guru Mervin? Sang bertanya. Jika dia berada di tahap jalan sejati, saya dengan senang hati akan memberinya kendali, jawab dekan, tetapi itu mungkin memerlukan waktu beberapa dekade lagi. Menciptakan jalan sejati akan menghabiskan banyak waktu. Ketika Sang mendengar itu, seringai muncul di wajahnya. Guru, tidakkah kamu ingin tahu berapa banyak poin yang saya peroleh dalam uji coba? Dia bertanya. Pada saat itu, secercah cahaya muncul di mata dekan, dan dia menoleh ke arah Sang. Apakah kamu mendapat hadiah yang bagus? Dia bertanya. Sang hanya nyengir. Saya mendapat 30 poin. Bagaimana menurut Anda? Mata dekan membelalak kaget. 30 poin itu konyol. Dia tahu bahwa Sang jauh lebih kuat berkat prosedur, tetapi dekan mengharapkan paling banyak 20 poin. 30.
Bagaimana dia bisa melakukan itu? Hadiahku adalah sesuatu yang memungkinkanmu melihat kemajuanmu dalam menciptakan jalan sejati. Kamu harus mengingat konsep video game dari bumi. Kamu bisa melihatnya seperti pohon bakat. Dan bantuannya dalam menciptakan jalan sejati tidak bisa dilebih-lebihkan. Siapa yang tahu? Dengan itu, Guru Mervin mungkin akan mencapai tahap jalan sejati hanya dalam beberapa tahun. Membiarkanmu fokus pada jalan sejatimu lagi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.